Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Muwahidah. Ngomong-ngomong tentang pesugihan. Kali ini saya akan membahas tentang ritual pesugihan kembang wulung. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru. Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya. Rangga hidup sederhana sejak kecil. Pekerjaannya serabutan. Kadang bantu bengkel, kadang jadi kurir barang. Apapun yang penting bisa menghasilkan uang, meski tak seberapa. Setiap akhir bulan gajinya selalu habis untuk kebutuhan rumah dan obat-obatan ibunya yang sudah lama sering sakit-sakitan. Namun suatu hari kondisi ibunya memburuk drastis. Dokter menyarankan rawat inap dan serangkaian pemeriksaan yang biayanya tidak sedikit. Melihat ibunya terbaring lemah, wajah pucat dan nafas berat, Rangga merasa kepalanya seperti runtuh. Ia tidak tahu dari mana harus mencari uang sebanyak itu. Dalam rasa putus asa, malam itu Rangga mampir ke warung kopi dekat pasar. Tempat biasa ia melepas penat. Di sana, seorang teman lama duduk sendirian sambil merokok. Melihat wajah Rangga yang kusut, temannya bertanya dan Rangga pun menceritakan kondisi ibunya. Setelah diam sejenak, temannya berkata pelan, seolah takut didengar orang lain. Kalau lu mau cepat kaya, ada jalan enggak? Tapi resikonya gede. Lu siap? Tanpa ragu, Rangga menjawab, demi ibu gua, apapun gue siap. Temannya menatapnya serius sebelum menyebut satu nama, Mbah Sarta, dukun tua di lereng Gunung Sumbing, yang katanya menjadi penghubung menuju pesugihan kambang wulung. Malam itu, tepat pukul 11, Rangga memacu motornya menuju lereng gunung. Udara semakin dingin ketika ia mulai memasuki jalanan sempit yang diapit pepohonan tinggi. Cahaya lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sementara suara serangga malam bersahut-sahutan memenuhi keheningan. Setiap tikungan terasa semakin menakutkan. Seolah ada sesuatu yang mengikuti dari balik kegelapan. Namun Rangga terus melaju, memikirkan ibunya yang sedang terbaring lemah. Saat melewati hutan kecil, tiba-tiba sesuatu melintas cepat di depan motornya. Putih, tinggi, dan gerakannya seperti tidak menyentuh tanah, seakan melayang. Rangga spontan menekan rem, jantungnya berdebar keras. Ia menatap ke arah bayangan itu menghilang, tapi tidak melihat apapun selain kabut tipis. Dengan suara bergetar, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin kabut, gumamnya. Meski hatinya justru semakin tidak tenang. Perjalanan dilanjutkan, hingga akhirnya ia melihat sebuah rumah. Panggung tua berdiri sendirian di tengah pepohonan. Lampu minyak yang tergantung di berandanya memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Di depan rumah itu, seorang lelaki tua sudah berdiri menunggu. Mbah Sarta menatapnya tanpa berkedip dan berkata pelan, "Kuing telan satu hari, lelakon ini seminggu." Bulu kuduk Rangga langsung berdiri. Ia belum sempat mengucapkan apapun, tapi jelas Mbah Sarta sudah mengetahui kedatangannya. Mbah Sarta memimpin Rangga melewati sisi rumah, panggung menuju halaman belakang yang lebih gelap. Di sana hanya ada satu sumber cahaya kecil dari lampu minyak yang tergantung di pohon kering. Tepat di bawahnya berdiri sebuah sumur tua dengan batu-batu berlumut. Air di dalamnya hitam pekat, seolah tidak memantulkan apapun. Udara di sekeliling sumur terasa lebih dingin dan berat, membuat Rangga merinding tanpa sebab. Di sebelah sumur sudah tersusun sesajen bunga kantil yang mulai layu.
kepulan kemenyan yang menari-nari, dan seekor ayam hitam yang diam seperti patung. Mbah Sarta menatap Rangga tajam sebelum berkata pelan namun tegas. Kambang bulung ora butuh darah banyak, sing penting pengorbanan pertama, rasa sayangmu. Rangga tertegun, ia tidak mengerti maksudnya. Namun sebelum ia sempat bertanya, ayam hitam itu tiba-tiba bergetar keras. Lalu lehernya patah begitu saja, tanpa disentuh siapapun. Suara retakannya terdengar jelas dalam keheningan malam. Rangga tersentak, wajahnya langsung pucat pasi. Mbah Sarta mulai melantunkan mantra, dan aroma kemenyan berubah menjadi bau anyir seperti daging terbakar. Lalu dari dalam sumur terdengar suara perempuan, pelan serak seperti seseorang yang berbicara dari dasar air. Rangga, kowe pengen sugih. Rangga gemetar hebat. Saat ia menjawab pelan, suara itu mendadak berada tepat di belakang telinganya, menuntut tumbal. Rangga panik, menolak, tapi tawa panjang perempuan itu menggema menghujam telinganya. Tubuh Rangga melemah, pandangannya menggelap. Sebelum benar-benar pingsan, ia melihat sosok perempuan berambut panjang merayap keluar dari sumur, seperti asap hitam hidup yang mencari mangsa. Keesokan harinya, hidup Rangga berubah seperti dibalik dengan tangan tak terlihat. Uang yang sebelumnya tersendat tiba-tiba mengalir lancar. Investasi yang ia kira sudah gagal total mendadak menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat. Usaha kecil yang ia jalankan pun tiba-tiba diserbu pelanggan. Orang-orang di sekelilingnya mulai memperhatikan perubahan itu dan memuji keberuntungannya yang tampak datang tanpa alasan. Rangga hanya tersenyum, meski hatinya menyimpan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun keanehan mulai muncul setiap malam. Tepat pukul 1, udara di kamar Rangga selalu berubah dingin. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan perempuan berdiri tegak. Rambutnya basah, meneteskan cairan hitam seperti tinta pekat yang merembes ke lantai. Kadang sosok itu hanya berdiri diam, tapi kadang juga merangkak pelan ke arahnya dengan suara seperti kain basah diseret. Walau Rangga memejamkan mata, bayangan itu tetap terasa mengawasinya. Ibu Rangga memang sembuh seperti yang ia harapkan. Tubuhnya lebih kuat, namun perilakunya berubah. Ia sering berbicara sendiri seolah sedang mengobrol dengan seseorang. Rumah kita sekarang ramai ya? Enggak. Ada mbak-mbak yang suka duduk di dekat sumur, katanya sambil tersenyum samar. Rangga langsung merinding. Mereka tidak punya sumur. Dan ia tahu siapa mbak-mbak itu. Suatu malam setelah menutup warungnya lebih awal, Rangga pulang dengan perasaan tidak enak. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, dan udara malam seperti menekan dadanya. Saat membuka pintu rumah, ia langsung merasa ada yang salah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada batu kecil ibunya. Tidak ada aktivitas apapun. Ibu panggilnya pelan. Hening. Ia mencoba lagi, lebih keras, tapi tetap tidak ada jawaban. Degup jantung Rangga mulai tak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah dan di sanalah ia melihatnya. Jejak air hitam di lantai, tebal seperti oli, membentuk garis acak yang menuju ke kamar mandi. Rasa dingin merayap di tulang belakangnya. Ia mengikuti jejak itu dengan langkah ragu. Saat pintu kamar mandi ia buka, tubuhnya serasa jatuh. Ibunya duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Rambut kusut, wajah pucat tanpa ekspresi. Matanya kosong, menatap jauh seakan melihat sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain. Ketika bibirnya bergerak, suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan dari dunia lain. Dia sudah mengambilnya, enggak?
Separuh umur itu, Rangga langsung berlutut memeluk ibunya sambil menangis. Ibunya masih hidup, tapi sorot matanya seperti kehilangan kedalaman, seperti separuh jiwanya direnggut paksa. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Dari belakang Rangga, bayangan perempuan itu muncul. Rambut basah meneteskan kegelapan. Suaranya berbisik tepat di telinga Rangga. Tumbal wis dijupuk. Saiki giliran janji paling akhir. Rangga terhuyung. Dalam siap dia paham, sosok perempuan itu mengincar tubuhnya sendiri. Dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau, Rangga kembali mendatangi rumah panggung reot milik Mbak Sarta. Malam itu angin bertiup lebih kencang, membuat suara pohon-pohon seperti rintihan panjang. Langkah Rangga goyah, namun tekadnya kuat. Ia harus menghentikan perjanjian yang telah menyeret ibunya. Begitu bertemu Mbah Sarta di beranda, Rangga langsung berteriak. Suaranya pecah oleh emosi. "Batalkan, saya taruh nyawa saya sendiri. Jangan ganggu ibu saya." Namun Mbah Sarta hanya menghela napas panjang. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Dengan nada datar ia menjawab, "Kowe wes mlebu perjanjian. Ora iso metu. Kabeh wis disatet." Jawaban itu membuat dada Rangga serasa diremas. Ia ingin membantah, namun tiba-tiba udara di belakangnya berubah dingin. Sangat dingin. Rangga tahu tanpa harus menoleh bahwa dia sudah muncul. Perempuan itu memperlihatkan wujudnya dengan jelas. Kulitnya pucat kehijauan seperti mayat yang terendam air terlalu lama. Matanya putih tanpa pupil, kosong seperti bola mata ikan mati. Rambut basahnya menyapu lantai, meneteskan cairan hitam yang menggumpal. Mulutnya robek lebar sampai ke telinga, memperlihatkan senyum mengerikan yang tidak pernah dimaksudkan manusia. Dengan gerakan cepat, ia merayap lalu menempel di punggung Rangga. Tubuh Rangga terpaku, tak bisa bergerak. "Saiki, kowe dadi dalangku," bisiknya. Dalam sekejap tubuh Rangga kejang hebat. Matanya memutih, seolah jiwanya ditarik keluar dari raganya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Mbah Sarta, Rangga tidak lagi terlihat seperti dirinya yang dulu. Ia lebih banyak duduk diam, bengong, dan hampir tidak pernah bicara. Makanan yang disiapkan ibunya pun tidak ia sentuh, seolah tubuhnya tak lagi membutuhkan apapun selain diam dan gelap. Tatapannya kosong, bukan seperti orang sakit, tapi lebih seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu dari dunia lain, yang membuat semua orang heran. Justru, usahanya berkembang pesat. Pesanan datang bertubi-tubi, uang masuk tanpa henti, dan namanya mulai dikenal sebagai pengusaha muda paling cepat sukses di kampung itu. Warga sekitar sering berkomentar kagum, Rangga sekarang beruntung banget, ya, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena jika seseorang memperhatikan lebih saksama, mereka mungkin melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Seorang perempuan berambut panjang, basah, pucat, selalu berdiri persis di belakang Rangga. Terkadang tangannya menggenggam bahunya, terkadang seperti menempelkan wajahnya ke leher Rangga, seolah-olah ia sedang mengendalikan seluruh tubuh dan hidup pemuda itu. Dan menurut cerita yang beredar di kampungnya, setiap malam tepat pukul 1 pagi, dari kamar Rangga terdengar suara perempuan, lirih namun jelas, seperti panggilan dari dasar sumur. "Rangga, ayo, waktunya panen."